sekali ya kakak-kakak, kita semua berkumpul bareng-bareng untuk beribadah sekolah minggu. Nah hari ini adalah hari yang spesial. Apa tuh kak, hari apa ya ini? Paskah. Iya bener banget, hari ini adalah hari dimana kita memperingati Paskah. Nah senang sekali kita boleh beribadah bersama-sama ya adik-adik. Hari Jumat kemarin kita merayakan Jumat Agung dari kematian Tuhan Yesus. Nah hari ini kita boleh sama-sama merayakan beribadah bareng-bareng untuk merayakan Paskah. Tapi sebelumnya Kak Yusin mau sapa Kak Elva sama Kak Elvi dulu. Selamat bergabung kembali. Ya seneng banget di Paskah ini kita bareng-bareng sama Kak Eva dan Kak Elvi lagi. Jadi adik-adik kemarin itu mereka sempet gak ikut pimpin pujian bareng-bareng kita semua karena lagi ada ujian ya Kak ya. Iya. Iya bener lagi ada ujian. Gimana Kak hasil ujiannya? Bersyukur banget sih ujiannya Belum ya? udah selesai. Bener-bener. Terus apa ya? Walaupun ujiannya susah, untungnya Tuhan nyertain gitu. Amin. Itu ya adik-adik, selama kita percaya, selama kita mau berserah sama Tuhan, Tuhan pasti tolong. Meskipun online ya Kak ya, Iya. ujiannya meskipun online gak apa-apa, penyertaan Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Yuk adik-adik sama-sama kita mau siapkan hati kita mau bawa ibadah Paskah ini ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau berdoa dulu, lipat tangan tutup mata, yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang baik, Allah kami yang mengalahkan maut. Pada hari ini kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar Bapak kami mau bersama-sama beribadah. Engkau suci kuduskan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Engkau sertai setiap kami yang melayani, Engkau sertai setiap anak-anak yang ada di rumah. Engkau satukan setiap hati kami Bapak, agar pujian yang kami naikkan menjadi pujian yang harum di hadapan Engkau, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, sertai ibadah kami dari puji-pujian, dari penyembahan kami, dari firman Tuhan juga nanti yang akan kami dengarkan. Engkau sertai semua Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Adik-adik kita mau angkat satu pujian karena salib-Mu, karena salib Yesus yang telah membebaskan kita semua. Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan,
kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Melakukan mukjizat-Mu, melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Mari kita sembah Dia, adik-adik. Karena salib Tuhan yang membebaskan kita, karena salib Tuhan yang membebaskan kita, adik-adik. Haleluya, Yesus kuasanya mengalahkan maut. Allah yang berkuasa, Allah pembebas, Allah penolong, Allah penyembuh, Allah yang memulihkan setiap kehidupan kita. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, adik-adik. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Salib-Mu Tuhan membebaskan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Salib-Mu itu Tuhan yang membebaskan kami. Mengucap syukur buat kebaikan-Mu, mengucap syukur buat penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu, buat darah yang tercurah, Kau yang bebaskan. Salib-Mu Tuhan, salib-Mu. Oh Yesus, Yesus, terima kasih, terima kasih. Kau Allah yang baik. Mengucap syukur Tuhan, mengucap syukur. Oh Yesus, Yesus, kuasa-Mu memulihkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Bapa. Kami boleh belajar
bahwa Engkau Allah yang sungguh berkuasa. Kuasa-Mu mengalahkan maut. Terima kasih Yesus buat darah yang tercurah di salib-Mu itu. Bebaskan kami dari dosa-dosa kami, menebus kami akan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang senantiasa ada, Allah yang tidak pernah meninggalkan. Kau selalu ada di setiap musim kehidupan kami Bapa. Kau selalu menyertai kami, menyertai keluarga kami. Penyertaan-Mu tiada habis Bapa. Kebaikan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa. Kau boleh izinkan kami belajar pada pagi hari ini untuk mengingat kembali bahwa Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Engkau sungguh mencintai kami. Hingga Engkau ya Bapa mengorbankan anak-Mu yang tunggal itu di kayu salib untuk menebus dosa kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau belajar untuk jadi anak-anak yang setia, untuk jadi anak-anak yang taat, untuk jadi anak-anak yang senantiasa menggantungkan harap kami, menggantungkan hidup kami ke dalam Engkau saja Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur buat napas kehidupan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap untuk lebih lagi bersorak bagi Engkau. Kami siap untuk menaikkan puji-pujian kami ke hadapan hadirat-Mu Bapa pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Adik-adik yang siap untuk bersorak bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yuk adik-adik kita mau bersorak lebih lagi karena Tuhan Yesus telah menyatakan kuasanya dengan berhasil mengalahkan maut. Yuk kita naikkan pujian, bangkit serukan nama Yesus. Tepuk tangan semua ya adik-adik yang ada di rumah. Kita buang iblis gemetar.
pujian lagi ya adik-adik, harus lebih semangat nih Iya kita. dong, harus dong lebih semangat Iya. karena ini hari apa? Hari Kebangkitan Tuhan kebangkitan, Yesus. kebangkitan Tuhan. Jadi Kita harus angkat semangat. pujian Allah bangkit. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan, serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan, serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, yes yes, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan, serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, yes yes, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah, hei Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, yes yes, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Sekarang tiba waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita angkat pujian Ku Percaya.
Yesus Kristus datang, Kau juru selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Hakim dan pembela disalib sengsara, Kaulah rahmatku. Turun ke dalam gelap, yang mulia bangkit, bertata selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya akan kuasa-Mu, kami percaya karena Engkau Allah kami yang hidup. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Kami percaya akan Roh Kudus-Mu, kami percaya Kau adalah Allah Tritunggal dalam Anak, dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami percaya Engkau menyertai kami, kami percaya Engkau ada selalu bersama kami. Bapa, melalui pengorbanan-Mu di kayu salib ya Yesus, kami mau belajar untuk menyerahkan hidup kami ke dalam Engkau. Kami mau belajar untuk jadi anak-anak yang setia sedari kecil kami, untuk menghargai pengorbanan yang sudah Kau berikan ya Yesus, untuk menghargai setiap tetes darah yang sudah tercurah di kayu salib. Kami percaya akan kebangkitan-Mu, kami percaya bahwa Engkau Allah yang berkuasa atas segalanya, bahkan Engkau Allah yang berkuasa atas maut, Engkau mengalahkan maut. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus akan penggenapan-penggenapan janji-Mu dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami hari ini Bapa untuk ditabur kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu itu bertumbuh, berbuah dalam hidup kami. Kami mau jadi anak yang istimewa, kami mau jadi anak-anak-Mu yang menjadi terang buat sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya, puji nama Tuhan. Hari ini kita dapat beribadah kembali bersama-sama untuk memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih buat kalian yang selama ini setia mengikuti ibadah sekolah minggu ya. Tante Mary mau menyapa dulu kalian semua yang ada di sekolah minggu Bethesda Kids yang sudah setia rajin untuk report setiap hari minggu. Shalom buat Cia Cio, Ale, kemudian buat
Kiro, Revi, Devora, Felin dan Faron, Harley dan Karsten, Jemima, sama Moti. Terus yang selalu hadir di ibadah pertama kali, Joy dan Marvel. Terus semangat ya, semangat buat semuanya. Buat Vincent, terima kasih sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Mari semuanya semakin semangat, bergairah ya untuk datang menyembah Tuhan karena Yesus telah bangkit. Hari ini kita peringati kebangkitan Tuhan Yesus ya. Oke, tetap semangat semuanya. Terima kasih juga, kasih tepuk tangan buat Kak Justin, Kak Kristi, Kak Sela, Kak Eva, Kak Elvi yang sudah memimpin kita dalam memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini dengan penuh semangat. Begitu juga Tante Mary berharap kita tetap semangat sampai dengan selesainya ibadah hari ini. Oke ya, semuanya tetap semangat, tetap memuji Tuhan, tetap setia mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu hari Jumat yang lalu kita memperingati tentang kematian Tuhan Yesus, peristiwa di mana Tuhan Yesus harus berjalan dan mengalami satu peristiwa yang luar biasa, yaitu penyaliban. Mau tahu ceritanya seperti apa? Mau? Semua sungguh-sungguh dengar firman Tuhan ya. Kita simak dulu video berikut ini sebelum Tante Mary lanjutkan firman Tuhan hari ini. Kita lihat sama-sama ya. 1, 2, 3. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, batu telah terguling. Setelah Maria memberi kabar ke murid-murid yang lain, dia pun terduduk lemas dan dia menangis. Tak lama berselang, murid yang lain dan Simon Petrus menyusul ke kubur Yesus. Mereka menjenguk ke dalam. Dan melihat kain kafan sudah tergeletak. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah untuk memberitahukan kepada yang lain. Tetapi Maria Magdalena tetap di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?
Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Oke, puji nama Tuhan. Sudah dilihat ya videonya tadi, bagaimana peristiwa terjadinya Tuhan Yesus sampai di kayu salib. Pada waktu itu Jumat Agung, Tuhan Yesus dibawa ke hadapan Pontius Pilatus dan dia disalib untuk menebus dosa kita, untuk menebus dosa Tante Mary, kalian juga menebus kenakalan kita, kebandelan kita, ya. Tuhan Yesus rela mati disalib dan tangannya dipaku kiri kanan, lambungnya ditikam untuk siapa? Ya, firman Tuhan bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal yaitu Yesus supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Seharusnya kitalah yang dihukum, menerima hukuman, akan tetapi Yesus mengasihi kita, rela berkorban buat kita semua, buat kalian semua, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Nah, setelah peristiwa Jumat Agung, Yesus mati dan disalibkan, dan ketika itu murid-murid Tuhan Yesus mengalami yang namanya ketakutan, karena sahabat mereka, guru mereka, Tuhan mereka, yaitu Tuhan Yesus mati di kayu salib dan dikuburkan di dalam kuburan dan ditutup dengan batu yang sangat besar. Saat itu mereka mengalami ketakutan yang luar biasa, tidak ada harapan bagi mereka, mereka merasa sedih, mereka merasa takut siapa lagi yang akan bersama-sama dengan mereka. Dan kita melihat tadi ya videonya ya, bagaimana mereka datang ke kubur Yesus pagi-pagi benar. Dan malaikat Tuhan sudah hadir di sana, terjadi gempa bumi ya, dan menggulingkan pintu kubur Yesus. Ya, Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus mengalahkan maut supaya kita beroleh keselamatan, supaya kita boleh beroleh kekuatan yang baru, pengharapan dan yang baru. Sekalipun keadaan kita sedang sulit, sekalipun keadaan kita mengalami pergumulan yang sangat berat, tidak bisa bermain sama teman-teman, tidak bisa keluar dengan bebas, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa sekolah, begitu juga tidak bisa sekolah minggu. Mungkin kita udah kesel, udah bosan di rumah, harus ibadah online, gak enak, gak bisa lompat-lompat, gak bisa seperti dulu lagi. Itu keadaan-keadaan yang tidak nyaman ya kita hadapi. Tante Mary juga sebenarnya sudah rindu sama kalian semua, pengen peluk, pengen main sama-sama, pengen memuji nama Tuhan sama-sama, berpelukan ya. Tapi keadaan memaksa kita dalam keadaan sulit. Demikian juga murid-murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus ada berapa? Ada yang tahu? Berapa? Ada 12. Ada satu orang yang berkhianat kepada Yesus dan menjual Yesus seharga 30 keping perak. Nah, mereka mengalami hal-hal yang penuh tekanan. Mereka mengalami hal-hal yang sangat membuat mereka ketakutan. Namun satu hal, ketika mereka ketakutan, mereka sedih, mereka tidak ada harapan, mereka datang ke kubur Yesus. Maria Magdalena datang ke kubur Yesus dan merasakan kesedihan yang teramat sangat ketika melihat kubur Yesus telah kosong. Yesus sudah hilang, ya. Mereka mulai ketakutan, hilang pengharapan. Nah, keadaan-keadaan seperti ini, ada yang kasih Tuhan,
Seperti juga yang kita alami. Sampai kapan kita akan di rumah terus? Sampai kapan kita akan ibadah online terus? Sudah bosan gitu ya. Gak ada harapan lagi. Tapi satu hal Tante Mary mau kasih tahu. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Kita selalu bisa berharap kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Setiap kita mengalami masalah, setiap kita punya pergumulan, tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa di dalam Yesus, melalui kebangkitan Yesus, kita memiliki pengharapan yang baru. Di dalam Yesus kita memiliki kekuatan yang baru. Karena kuasa kebangkitan Yesus memulihkan kita. Kita terus berharap kepada Tuhan sekalipun sekeliling kita seolah-olah tidak ada harapan. Tetapi di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin ya. Coba kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Yeay, semua hebat. Imani itu karena Tuhan sudah bangkit. Tuhan sudah kalahkan maut. Tuhan sudah bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan kita kemenangan, untuk memberikan kita jalan keluar. Nah, ya, oleh sebab itu jangan pernah takut apapun keadaan kita, jangan pernah khawatir apapun keadaan kita. Mari terus berharap kepada Tuhan, sebab Yesus jawaban bagi setiap pergumulan dan persoalan kita. Oke ya, puji nama Tuhan. Kita harus tetap berharap kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang dapat kita percayai. Allah berfirman, Tuhan berkata, aku akan bangkit pada hari yang ketiga dan bangkit dari antara orang mati. Dan Tuhan Yesus membuktikan Dia telah bangkit yang kita peringati pada hari ini ya. Tadi kakak-kakak sekolah minggu yang ngajak kita muji Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Nah, terus apa lagi? Allah bangkit, bersoraklah. Yes. Nah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Ayo beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yeay. Tuhan Yesus telah bangkit, menang atas maut. Nah, puji nama Tuhan. Untuk hari ini ayat hafalan kita untuk kelas besar, Alkitabnya dibuka ya. Alkitabnya dibuka pada Yohanes 11 ayat yang ke-25. Yohanes 11 ayat 25, bunyi firman Tuhannya begini. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia sudah mati. Tante Mary baca sekali lagi yuk. Kita sama-sama baca ya. Dengan suara lantang. Sama-sama ya. 3, 2, 1. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, itu untuk kelas besar. Dan untuk kelas kecil ya, umur 0 sampai dengan kelas TK ya. Sumber kebenaran kita hari ini adalah Yesus bangkit dan hidup, kalahkan maut. Amin. Apa? Sumber kebenarannya adalah Yesus bangkit dan hidup, kalahkan maut. Oke ya. Itu sumber kebenaran untuk kelas kecil. Kemudian kreativitas minggu ini Tante Mary mengajak kalian semua untuk menghias telur Paskah. Menghias telur Paskah. Terserah kalian mau dibikin seperti apa. Bikinlah sebagus mungkin ya. Nanti di report ya, di grup ya, supaya nanti dapat poin tambahan ya. Satu hal catatannya adalah tanpa bantuan mama. Kalian buat sendiri ya. Oke. Puji nama Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan hari ini. Ayo kita bersyukur kepada Tuhan dan berharap terus kepada Tuhan. Tante Mary ajak kita semua berdoa, lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar dan melihat sekalipun dalam keadaan sulit dan tertekan, di dalam ketakutan Tuhan, kami masih mau percaya dan berharap kepada Tuhan. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus, kami mau dibangkitkan juga. Kami mau dimenangkan juga Tuhan. Seperti murid-murid Tuhan Yesus melihat jawaban atas setiap pergumulan mereka. Di dalam kebangkitan-Mu Tuhan, kami menemukan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih juga untuk pengorbanan-Mu di kayu salib buat setiap kami, menghapus dan memulihkan keadaan kami. Engkau Allah yang mengasihi kami, menyelamatkan kami, bahkan Engkau rela disalib
sampai Engkau mati Tuhan, untuk menggenapi dan taat kepada Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami terus Tuhan selalu berharap kepada Tuhan dan mempercayai Engkau Allah satu-satunya yang sanggup menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom.